sebelum mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih dan puji syukur pada kesempatan yang indah ini melalui Zoom, hamba diberi kesempatan oleh Tuhan untuk bisa memberitakan kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus, tolonglah hamba-Mu yang paling hina ini. Pada saat kami menyampaikan benih firman Tuhan, biar Engkau yang bekerja dalam diri kami, sehingga kami bisa menyampaikan dengan baik. Engkau mau tambah, Engkau mau kurangi setiap kata-kata kami, sehingga apa yang beritakan betul-betul kebenaran dari Alkitab. Kuasailah anak-anak Tuhan yang ada di Zoom ini pada saat mendengarkan firman Tuhan, bila mereka membuka hati dan pikiran yang paling dalam, dan bila dengan leluasa firman itu bekerja dalam diri mereka masing-masing. Supaya mereka tidak mengeraskan hatinya pada saat firman itu menegur dan menguasai mereka. Tuhan, kuasai Zoom ini Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga akhir, suaranya bisa jelas terdengar, supaya tidak ada gangguan apapun. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa dan mengucapkan syukur. Yang percaya katakan, amin. Shalom, saudara. Setelah saya di mulai judul Akhir Hidup daripada Simpson, saudara. Satu tokoh yang di Hakim-Hakim. Kita buka Hakim-Hakim 16, 1-30. Tapi saya minta baca ayat yang panjang ini supaya disingkat saja 23-30, saudara. Karena terlalu panjang ayat ini. Tapi saya secara ringkas akan berkhotbah dengan singkat, saudara. Saya minta Bu Lydia mungkin membacakan saya Hakim-Hakim 16, 23-30. Siapa bisa menolong saya untuk bisa membacakan? Hakim-Hakim 16 ya, Pak? Ya, Hakim-Hakim 16, 23-30. Hakim-Hakim 16 ayat 23-30, demikian bunyi firman Tuhan dengan perikop Simpson mati. Sesudah itu berkumpullah raja-raja kota orang Filistin untuk mengadakan perayaan korban sembelihan yang besar kepada Dagon, Allah mereka, dan untuk bersukaria, kata mereka, tidak diserahkan oleh Allah kita ke dalam tangan kita, telah diserahkan oleh Allah kita ke dalam tangan kita Simpson musuh kita. Dan ketika orang banyak melihat Simpson, mereka memuji Allah mereka sambil berseru, telah diserahkan oleh Allah kita ke dalam tangan kita musuh kita, perusak tanah kita, dan yang membunuh banyak teman kita. Ketika hati mereka riang gembira, berkatalah mereka, panggillah Simpson untuk melawak bagi kita. Simpson dipanggil dari penjara, lalu ia melawak di depan mereka. Kemudian mereka menyuruh dia berdiri di antara tiang-tiang. Berkatalah Simpson kepada anak yang menuntun dia, lepaskan aku dan biarkanlah aku meraba-raba tiang-tiang penyangga rumah ini, supaya aku dapat bersandar padanya. Adapun gedung itu penuh dengan laki-laki dan perempuan. Segala raja kota orang Filistin ada di sana, dan di atas coto ada kira-kira 3.000 orang laki-laki dan perempuan yang menonton lawak Simpson itu. Berserulah Simpson kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan Allah, ingatlah kiranya kepadaku, dan buatlah aku kuat. Sekali ini saja, ya Allah, supaya dengan satu pembalasan juga kubalaskan kedua mataku itu kepada orang Filistin. Kemudian Simpson merangkul kedua tiang yang paling tengah penyangga rumah itu, lalu bertopang kepada tiang yang satu dengan tangan kanannya dan kepada tiang yang lain dengan tangan kirinya. Berkatalah Simpson, biarlah kiranya aku mati bersama-sama orang Filistin ini. Lalu membungkuklah ia sekuat-kuatnya, maka rubuhlah rumah itu menimpa raja-raja kota itu dan seluruh orang banyak yang ada di dalamnya. Yang mati dibunuhnya pada waktu matinya itu lebih banyak daripada yang dibunuhnya pada waktu hidupnya. Amin, saudara. Saudara, kisah Simpson ini kisah yang paling menarik sepanjang Alkitab, saudara. Dan saya memang berprinsip dosa satu akan menyeret pada dosa yang lain, saudara. Itu keadaan Simpson, saudara. Saudara, kisah kehancuran Simpson
ke tangan Delila adalah salah satu cerita Alkitab yang sangat terkenal, saudara. Bahkan saudara mendengarkan ada lagunya Delila ya. Kalau nggak salah dinyanyikan oleh Tom Jones. Saudara. Lagunya cukup terkenal sehingga sampai diambil daripada kisah Simpson dan Delila. Saudara. Itu saya lihat ada perpaduan antara cinta, antara seks, ada kekerasan, pengkhianatan, campur aduk jadi satu. Saudara. Itu kisah Simpson dan Delila, saudara. Saudara, ada banyak orang Kristen jatuh juga dalam masa ini, saudara. Bukan kita bicara tentang Simpson, saudara. Kita akan terapkan dalam kehidupan kita sehari. Ada banyak orang jatuh karena kisah Simpson dengan Delila, persis seperti saat-saat ini banyak terjadi hamba-hamba Tuhan jatuh dalam suatu keadaan seperti ini, saudara. Saudara, Simpson itu kalah bukan karena pencobaan yang berat, saudara. Karena Simpson itu kalahnya karena apa? Karena bermain-main dengan dosa yang kecil, saudara. Yang dia anggap remeh sekali, dosa itu kecil. Simpson itu merasa dirinya kuat, merasa overconfident. Sehingga dia merasakan remeh, dosa itu kecil dianggap remeh. Saudara, sangat berbahaya sebagai anak-anak Tuhan. Kalau menganggap dosa itu remeh, kecil, wah kecil lah, nggak apa-apa lah. Cuma kecil aja, nggak apa-apa, merasa dirinya kuat. Dirinya hebat, saya nggak akan jatuh lah. Cuma main-main kecil, saya nggak mungkin jatuh. Itu bahaya. Saudara, kejatuhan besar itu langsung dimulai dengan kejatuhan kecil. Saudara, saya bicara gini saya karena punya banyak pengalaman, seperti Simpson itu. Main-main dengan kecil-kecil, saudara. Dulu waktu saya bisnis masih kecil-kecil, lah suka sekedar makan siang lah. Sama orang bisnis, sama bisnisnya makan siang. Kecil-kecil, dilanjutkan dengan telepon-teleponan, dilanjutkan dengan WA, apa dulu ada WA, apa pijer-pijeran. Kecil, langsung jadi gede, buyar, saudara. Kalau sudah gede, dosanya sulit untuk membendung. Dan Simpson ini terjerat dalam masalah dosa kecil, meremehkan. Karena dia merasa seorang nasir Tuhan, dia merasa kuat di hadapan Tuhan, dia overconfident. Kita sebagai anak Tuhan tidak memang harus percaya diri boleh, tapi overconfident tidak boleh. Kita semua tergantung pada Tuhan, saudara. Bukan tergantung pada diri sendiri. Saudara. Diri sendiri orang lemah. Saudara. Penuh dengan kelemahan, saudara. Apalagi seorang laki-laki yang berhasil itu sangat lemah sekali. Hati-hati dengan keadaan seperti ini, saudara. Saudara, ada 3 prinsip yang saya mencoba menjelaskan kepada saudara. Kenapa Simpson itu kalah, saudara? Kenapa Simpson itu ada sumber kekalahan daripada Simpson? Ada 3 hal yang coba saya terapkan secara singkat, saudara. Saudara, yang pertama, dia kompromi dengan moral. Moralnya kompromi, saudara. Membuat dia rentan, saudara. Apa dimaksud dengan kompromi moral, saudara? Saudara, setan itu kalau kerja pada diri saudara saya, itu kecil-kecil dulu, saudara. Liman, saya minta matamu saya pakai ya. Cuma mata tok lah. Kata setan, enggak kemana-mana, cuma matamu tak pakai. Ngelirik cewek. Sudah Liman, sudah ngelirik cewek, oh tak pakai lagi ya, lebih gede lagi. Ayo janjian. Oh janjian, ayo dipakai lagi, ayo sudah melancar kemana-mana. Terus itulah ruangan moral, saudara. Setan nggak pernah langsung minta gede, enggak. Itu kecil-kecil diminta sama setan. Cuma titik kalau Liman, enggak apa-apa, cuma ngelirik tol. Karena cuma telepon-teleponan tol. Cuma janji-janji itu kan nggak masalah, semua kecil loh. Oh, nggak ada apa-apa nih. Saudara, itu kerja setan tuh. Kita janji, kita makan siang, kita terus langsung berlanjut. Akhirnya sulit tuh. Saudara, kita jatuh pada dosa itu bukan seperti terjun dalam terjun. Kita secara kerja setan itu pelan-pelan, saudara. Seperti kita menuruni lereng gitu. Pelan-pelan tapi pasti jatuh itu. Satu demi satu, nggak mendadak saudara, kita jatuh pada dosa. Ada satu urut-urutannya. Dan kalau kita sebagai anak Tuhan peka pada urut-urutan itu, begitu saudara melihat, cuma mata tok, enggak Tuhan. Itu tegas nih, sebagai anak Tuhan. Cuma janji-janji tok, enggak perlu janji-janjian. Kita menganulir dosa-dosa kecil itu pasti nggak terjadi dosa besar. Kita ini banyak salahnya karena kecil-kecil dianggap remeh, saudara. Allah cuma makan siang aja lah. Pergi dengan wanita, nggak istrinya nggak apa-apa lah, sekali-sekali lah. Makan siang tuh apa aja, membayar cuma uang berapa gitu. Terus berlanjut, pijer-pijeran dulu waktu zaman saya ada pijer, nggak ada WA dulu. Cuma pijer-pijeran, cuma telepon-teleponan, nggak masalah. Saudara, itulah keadaan Simpson itu terjadi pada diri saudara dan saya. Sering meremehkan dosa kecil-kecil diremehkan. Kalau setan sudah kecil, itu si istilah Surabaya ngelama ya. Kecil dikasih itu apa bahasa Jawa itu dikasih hati ngerogo rempelo. Ngerti ya bahasa Jawanya, dikasih hati ngerogo rempelo, dikasih itu terus. Akhirnya saudara takluk di setan.
Saudara perhatikan cara kerjanya setan dengan Simpson. Saudara. Sedikit demi sedikit. Saudara. Dia pertama dengan orang, kenal dengan wanita, Timna kenal dengan ini, terus dihasut sama setan. Saudara, saudara jangan pernah saudara terhasut oleh hal-hal yang kecil. Yang kedua, saudara, setan datang dengan kedok yang menarik. Saudara. Sangat menarik, saudara. Tidak mungkin setan menggoda saudara saya dengan cara-cara yang jelek. Saudara. Kalau setan menggoda saudara dengan cara dikasih kayak pocong, suster ngesot, toyol, itu menakutkan tapi tidak bahaya. Saudara. Paling dikasih pocong lari, itu sudah tidak ada apa-apanya. Tapi setan yang ngasih saudara sesuatu yang cantik. Saudara. Waduh, ini siapa tahan. Saudara. Cantik, seksi, begitu, waduh. Itu sangat berbahaya, sehingga mati. Dan itu sudah pernah alami banyak orang. Saudara dan saya bicara demikian karena memang saya pernah mengalami, saya tidak sungkan-sungkan untuk bicara di khotbah. Memang keadaannya seperti itu, saudara. Makin banyak uang, saudara, makin kaya, saudara, di hadapan orang, makin banyak godaan. Itu sudah umum, saudara. Saudara nggak pernah setan menggoda orang yang nggak punya duit. Saudara. Kenapa setan menggoda orang nggak punya duit, nggak apa-apa. Justru orang punya uang itu digoda demikian rupa dan diberikan sing cantik-cantik. Saudara. Nggak ada hipnotis yang elek-elek. Tuwek, nggak mungkin dia tertarik. Saudara. Umur cuma 60, 70, siapa tertarik? Dikasih umur 25, 20. Waduh, mau ditelepon, diapakno. Siapa, saudara? Saya bisa tahan, saudara. Bukan saya munafik, memang keadaannya seperti itu. Dan saya alami sendiri. Makin banyak punya uang kita, bukan datang, tapi orang yang mendatangi kita. Saudara, itu cara kerja setan. Saudara. Manis, akhirnya pahit. Saudara. Itulah keadaan kita. Yang kedua, saudara, datang dengan cara yang menarik. Hati-hati. Yang ketiga, ya, mencoba datang ketika memilih salah pergaulan. Saudara. Ini pergaulan membuat saudara juga jatuh pada dosa yang tidak karu-karuan. Saudara, saya dulu bisnis, orangnya bisnis. Kalau saudara tahu orang bisnis modelnya apa, tuh? Tutup toko, tutup kantor, pergi bareng-bareng, janjian kabeh bareng-bareng, buyar sakabeh. Punya uang, kaya, semua fasilitas ada, semua ada, uang ada. Siapa tidak bisa, saudara? Saudara, pergaulan itu membuat dampak saudara pada suatu kehidupan yang menghancurkan saudara. Kelihatannya enak, saudara. Kelihatannya hura-hura, kelihatannya semuanya bisa enak. Tapi ujung-ujungnya, saudara, bahaya sekali. Hati-hati dengan gaya hidup saudara. Makanya uang itu membuat saudara senang, membuat saudara susah, membuat saudara hancur, membuat saudara berhasil. Uang itu pengaruhnya sangat luar biasa. Kalau saudara itu bukan anak Tuhan, uang itu begitu merusak hubungan saudara dengan Tuhan. Saudara, saya bicara demikian karena memang suatu keadaan seperti itu. Kalau saudara tidak mengenal Tuhan, pada waktu saya belum mengenal Tuhan Yesus, uang itu bagi saya segala-galanya. Uang itu ada, semuanya dapat kita lakukan dengan cara-cara yang kotor. Itu uang, saudara. Hati-hati. Dan dosa itu membuat saudara dan saya itu bodoh. Saudara. Pinter, tapi kalau sudah dosa, itu jadi orang bodoh. Saudara. Bayangkan, saudara, Simpson itu sudah 3 kali dibujuk Delila. 3 kali saya baca ayat sebelumnya, saudara. Saya tidak baca selanjutnya. Saya baca sampai habis, Pak, nanti tak terlalu banyak ayat. 3 kali dibujuk Delila. Saya gendengnya malah dibujuk lagi, saudara. Itu dosa itu sudah kayak gitu, saudara. Saudara, kita lihat di Amsal 5, coba Bu Lydia membaca. Saya bukan mengolok-olok wanita, tapi ini kenyataannya demikian, saudara. Lidah seorang wanita, hati-hati. Saudara. Coba Amsal 5, saudara. Bu Lydia baca Amsal 5, 3-4, juga Amsal 5, 20-21. Saya buktikan hati-hati dengan lidah seorang perempuan. Amsal 5 ayat 3 dan 4. Maksud saya perempuan nakal. Amsal 5 ayat 3 dan 4, demikian bunyi firman Tuhan. Karena bibir perempuan jalang menitikkan tetesan madu, dan langit-langit mulutnya lebih licin daripada minyak. Tetapi kemudian ia pahit seperti empedu, dan tajam seperti pedang bermata dua. Kakinya turun menuju maut, langkahnya menuju dunia orang mati. Ya, itu. Amsal 5, 20-21. Coba. Sekalian Amsal 5 ayat 20-21. Hai anakku, mengapa engkau birahi akan perempuan jalang dan mendekap dada perempuan asing? Karena segala jalan orang terbuka di depan mata Tuhan, dan segala langkah orang diawasinya. Yang kedua-dua, orang fasik tertangkap dalam kejahatannya,
dan terjerat dalam tali dosanya sendiri. Coba lihat, itu bahayanya setengah mati tuh. Hati-hati kita bodoh setengah mati. Kenapa Simpson sudah 3 kali dipuji oleh Delila, tapi tetap percaya pada mulut seorang jalang gitu. Hati-hati mulut seorang, saya bukan ada perempuan, saya maksud bukan perempuan sembarang perempuan, saya maksud perempuan jalang tuh hati-hati tuh. Licinnya seperti minyak, saudara. Waduh, kalau sudah kayak gitu sudah wah luar biasa, saudara. Sebagai laki-laki kadang-kadang kita terpecok dengan mulutnya seorang perempuan yang jalang itu, liciknya tuh seperti minyak dikatakan, licin seperti minyak, berarti itu penuh dengan tipu muslihat tuh. Dan hati-hati tuh. Penjeratan-penjeratan seperti ini membuat kita bodoh rasanya. Sudah seperti katanya Amsal dalam Amsal seperti kita ditarik seperti kerbau ditarik ke pengirian tuh. Tidak bisa apa-apa sih lolo. Dituarik sama tidak bisa apa-apa, tidak bisa berbuat apa-apa. Itu dikatakan bodoh, saudara. Dikatakan orang yang bodoh itu betul-betul sudah berhadapan dengan wanita jalang, semuanya dikacau balau, saudara. Tidak ada pikiran main, tidak ada pikiran untuk berpikir karena sudah melihat itu bahaya. Makanya saya balik berbicara di mimbar ini, kalau menghadapi masalah perzinaan, saudara, jangan pernah dihadapi, saudara. Jangan pernah dihadapi, lebih baik saudara lari, saudara. Kalau saya menghadapi masalah keuangan, menghadapi masalah sakit penyakit, masalah apapun hadapi dengan sungguh-sungguh. Tapi kalau sudah menghadapi masalah ini, saudara, Alkitab mengatakan larilah, jauhilah pencobaan ini. Karena memang siapa yang tahan saudara, dengan keadaan seperti ini. Jangan coba-coba, oh saya pendeta, saya kuat, oh amblas, saudara. Jangan coba-coba, oh saya pendeta, tidak apa-apa lah, pergi-pergi, dakwah. Suatu di situ amblas. Saudara. Ini bicara dengan Simpson. Saudara, saudara Simpson itu tahu, saudara. Panggilannya sebagai seorang nasir itu, rambutnya itu jadi satu patokan. Dan Simpson sudah 40 tahun mempertahankan supaya rambutnya jangan dicukur, saudara. Simpson tahu dia sebagai nasir Tuhan. Tapi menghadapi Delila, tidak kuat, saudara. Kebodohannya itu makin nampak, saudara, menghadapi Delila. Sumber kesalahan Simpson itu bukan masalah ketidaktahuan, tapi masalah ketidaktaatan. Saudara. Dia tahu pada waktu dicukur rambutnya pasti terjadi sesuatu yang nggak beres. Tapi dia tidak taat, saudara. Hakim-Hakim 16 ayat 21 katakan akibatnya mengerikan, saudara. Simpson pada waktu dipotong rambutnya, saudara. Kekuatan fisik yang hebat yang Tuhan berikan pada Simpson hancur semua, lebur, saudara. Dia ditangkap oleh orang Filistin. Dia ditangkap, matanya dicungkil, diolok-olok, dijadikan badut, buta, terikat, disiksa, disuruh giling, dijadikan tontonan banyak orang. Saudara. Dia seorang nasir yang sebetulnya dipandang Tuhan sudut orang yang terhormat. Saudara. Sekarang betul-betul diolok-olok orang Filistin. Saudara. Dihina orang Filistin karena kebodohannya dia menghadapi suatu keadaan. Saudara. Dia tidak mau membuat sesuatu keadaan pertahanan yang kuat, tapi dia membiarkan dirinya terlena pada dosa kecil. Akhirnya sudah besar, sulit untuk dibendung. Di Hakim-Hakim 16:22 dikatakan begitu beratnya, saudara. Simpson menghadapi keadaan seperti itu. Saudara, tapi kalau baca ayat selanjutnya, ayat 23, 24, 22, orang-orang Filistin juga ada keteledorannya mengenai Simpson. Saudara. Dia pada waktu dicukur rambutnya oleh Delila, kekuatannya begitu jatuh. Tetapi dalam proses selanjutnya, dia dipenjara, disuruh ini, disuruh itu, ada perjalanan lupa bahwa rambutnya Simpson bisa tumbuh lagi. Saudara. Itu orang Filistin lupa. Saudara, saya belajar pada kebenaran firman ini, saudara, rencana Allah. Saudara. Tidak pernah gagal. Saudara. Orang Israel menjerit pada Tuhan, Tuhan orang Filistin 40 tahun menjajah saya. Tuhan memberikan satu orang Nasir Simpson untuk membebaskan orang Israel daripada Filistin. Tapi yang diutus justru tidak karu-karuan. Saudara, yang diutus Tuhan Simpson itu disuruh membela orang Israel itu membasmi orang Filistin, gagal. Karena dia sendiri orang yang kurang ajar. Tetapi rencana Tuhan itu gagal, tidak pernah gagal rencana Tuhan. Saudara, di balik itu, saudara, orang Filistin tidak tahu kalau rambutnya Simpson tumbuh lagi dan tumbuhnya itu timbul kekuatan. Saudara, kegagalan, saudara. Terburuk sekalipun, saudara, Allah bekerja untuk memulihkan saudara. Di tengah-tengah kegagalan, saudara, rencana Allah tidak pernah gagal. Saudara. Di tengah-tengah saudara tidak setia, Allah tetap setia. Saudara. Orang Israel meminta tolong pada Tuhan Yesus. Tuhan mengirimkan Simpson, walaupun Simpson itu apa ya orang Jawa bilang tidak karu-karuan, tapi tetap Tuhan mengabulkan permintaan orang Israel.
bahwa orang Filistin harus dihancurkan. Dan orang Filistin lupa bahwa rambutnya Simpson bisa tumbuh lagi. Itu menjadi kekuatan bagi Simpson menghancurkan oleh Filistin. Saudara, rambut bisa tumbuh kembali. Kegagalan bukan segala-galanya. Itu yang saya maksud. Saudara, Allah bisa memakai orang yang gagal. Saudara. Maka itu pada saat saudara gagal, aduh saya gagal ya, saya gagal ini, saudara jangan pernah putus asa. Saudara. Jangan pernah merasa give up, merasa putus asa. Sudahlah, sudah Tuhan-Tuhanan. Sudahlah, saya tidak mau berusaha lagi lah, saya sudah gagal. Dagang ini gagal, kerja ini gagal, sini gagal. Seolah-olah saudara tidak tahu apa. Saudara di dalam Ibrani 11, saudara. Bagaimana dikatakan Tuhan memakai orang yang banyak gagal. Saudara. Paulus, saudara, orang yang kejam sekali dipakai oleh Tuhan. Saudara. Saudara, orang Kristen yang bertumbuh imannya bukan orang yang tidak pernah gagal, saudara. Tapi melainkan belajar dari mana kegagalan itu. Saudara. Itu yang dimaksud oleh Tuhan. Saudara. Tidak ada anak Tuhan, pendeta pun tidak pernah gagal. Banyak yang gagal. Tapi kegagalan itu saudara introspeksi pada diri saudara secara sungguh-sungguh dan minta pada Tuhan, Tuhan akan mengampuni dan Tuhan akan membuka jalan yang terbaik. Saudara, kadang-kala Allah itu harus melucuti segala sesuatu yang menghalangi kita percaya pada Tuhan. Saya kasih contoh pada diri saya sendiri lah, tidak usah banyak-banyak. Kenapa Tuhan ngasih saya keadaan sesuatu yang tidak baik? Setelah beberapa tahun berjalan, saya tahu kenapa Tuhan memberikan saya peristiwa yang sangat tidak enak. Bahwa Tuhan akan mengubah sikap saya untuk percaya pada Tuhan secara sungguh-sungguh. Dengan menghancurkan segala bisnis saya. Itu cara Tuhan. Itu cara Tuhan. Kadang-kadang saudara, Tuhan itu menghancurkan apa menjadi kesenangan saudara. Dihancurkan oleh Tuhan. Supaya saudara kembali kepada jalan yang benar. Memang pada waktu dihancurkan itu sakit. Mendatangkan duka cita, tidak enak. Tapi itu cara Tuhan. Pengampunan diberikan secara langsung. Tapi dia itu pemulihan bertahap. Dikatakan Allah itu setia dan adil. Setia pada waktu saudara minta ampun pada Tuhan, Tuhan pasti mengampuni. Coba perhatikan, Allah itu setia dan adil. Pada waktu saudara bicara pada Tuhan, Tuhan aku berdosa, ini, itu. Tuhan pasti mengampuni. Berapa kali mengampuni? Tak terhingga. Dikatakan 7 kali 7, 70 kali. Itu satu angka yang sempurna. Tapi saudara ingat, Allah itu juga adil, saudara. Pada waktu saudara berbuat dosa, saudara memang diampuni, tapi dihajar oleh Tuhan. Ingat itu, saudara. Jangan cuma minta ampun enaknya Tuhan diampuni, tapi pada waktu saudara mengalami sesuatu yang jahat, Tuhan menghajar saudara. Dan pada waktu hajaran diberikan pada saudara, sakitnya itu luar biasa. Tuhan bisa mencabut apa menjadi kesenangan saudara. Saya mengalami kebangkrutan, saya bingung luar biasa. Kenapa saya bisa bangkrut? Kenapa saya bisa jatuh dalam bisnis yang besar? Setelah saya pikir-pikir setelah 10 tahun, iya ya, coba saya nggak jatuh, saya bukan jadi anak Tuhan. Mikir saudara, bahwa Tuhan itu sering kali menjatuhkan saudara untuk membuat saudara lebih dekat lagi pada Tuhan. Dan saudara itu hati-hati dengan main-main dengan dosa. Diampuni, ya diampuni. Allah kita maha kasih. Tapi saudara gembala juga mengajarkan Allah kita juga bisa murka, saudara. Dua-dua diajarkan, saudara. Jangan satu diajarkan, satu disimpan, saudara. Hamba Tuhan selalu mengenakan jemaahnya, tidak apa-apa, minta ampun sama Tuhan, diampuni. Dosamu merah, ketika itu kami jadi putih sebagai salju. Iya, diampuni, saya percaya, itu bukan ajaran yang salah. Tapi satu sisi, pendeta juga mengajarkan pada jemaatnya, Allah bisa murka, loh. Allah bisa menghajar saudara, loh. Baik melalui penyakit, melalui keadaan, melalui situasi, kondisi, bisa saudara terjadi, saudara. Saudara, pada waktu Tuhan memberikan satu hajaran pada saudara saya, sangat tidak enak. Maka itu, saya peringatkan di Zoom ini, saudara. Jangan main-main dengan dosa. Saudara. Iman seseorang itu melewati pemurnian Allah, saudara. Itu baru murni, saudara. Dalam Hakim-Hakim 16 ayat 26, saudara. Orang-orang Filistin membiarkan Simpson mendekati tiang karena dianggap Simpson itu sudah buta, tidak ada kekuatannya. Orang Filistin lupa bahwa rambut daripada Simpson itu tumbuh. So. Dengan pertolongan anak kecil, suruh minggir, dia pegang 2 tiang, dihancurkan semuanya. Ada 3.000 orang ada di soto rumah, belum lagi raja-rajanya. Semuanya menjadi hancur berantakan karena kekuatan Simpson kembali lagi. Dikatakan Simpson membunuh orang Palestina lebih banyak daripada dia hidup, saudara.
Saudara, pelajaran apa yang kita petik daripada Simpson, saudara? Saudara, jangan main-main dengan perkara-perkara kecil, dosa-dosa kecil. Setiap kali terus berdoa pada saudara, jangan sampai saudara terlena, merasa kuat saudara, merasa kaya, jangan satu kesombongan dalam diri saudara. Kesombongan saudara awal daripada kejatuhan. Saudara. Oh, saya kaya kok, saya tidak perlu Tuhan kok, cuma gini tuh, tidak masalah bagi saya. Saudara, di situ kehancuran muncul. Saudara. Jangan pernah merasa saudara overconfident. Saudara. Setelah akhir khotbah ini, saudara, saya meminta pada saudara ada 4 hal yang saudara coba untuk melihat keadaan Simpson ini bagaimana diterapkan dalam kehidupan saudara. Saudara, pada waktu saudara mengalami hal-hal yang tidak enak seperti Simpson, saudara. Yang pertama, saudara, kita harus mengakui melihat diri kita apa adanya. Saudara. Kita bicara sama Tuhan dengan apa adanya. Saudara. Tuhan, ini loh aku, Tuhan. Aku salah. Aku sudah gini. Ungkapkan pada Tuhan dengan jujur. Tidak usah bodoh sama Tuhan. Percuma saudara bodoh sama Tuhan. Tuhan Allah Maha tahu. Apa yang saudara alami Tuhan tahu. Jadi pada waktu saudara berdoa pada Tuhan, ungkapkan kesalahan saudara dengan fair, dengan jujur, dengan sungguh-sungguh. Bukan munafik, saudara. Tuhan, saya sudah gini loh, Tuhan, saya sudah berselingkuh. Saya sudah janjian, saya sudah gini. Apa adanya, saudara. Di situ Tuhan campur tangan, saudara. Itu yang pertama, saudara. Ungkapkan apa adanya, saudara. Kalau saya menghadapi masalah apapun yang beratnya luar biasa, ungkapkan apa. Yang kedua, saudara. 1 Yohanes 1 ayat 9, saudara. Kita harus menerima pengampunan Allah, saudara. Walaupun dosa kita merah seperti kemis akan diampuni seperti salju. Kita yakin mutlak bahwa Tuhan mengampuni saudara saya. Setelah saudara mengungkapkan segala sesuatu yang kesal pada saudara kepada Tuhan, Tuhan pasti, bukan moga-moga, pasti mengampuni saudara. Asal pertobatan saudara itu betul-betul murni dan serius. Bukan tomat, saudara. Bukan tobat lalu kumat lagi, enggak. Saudara. Yang saya maksud tobat dengan sungguh-sungguh bersungguh pada Tuhan, dengan lilingan air mata yang serius sekali. Saudara. Tuhan, ini aku Tuhan. Aku orang jahat, aku sudah jatuh pada dosa. Aku sudah gini. Dan yakin Tuhan mengampuni, saudara. Dan yang ketiga, saudara harus sabar, saudara. Pengampunan diberikan seketika, saudara. Tapi pemulihan, saudara, itu proses, saudara. Prosesnya memang agak kadang-kadang Tuhan memberikan lama, agak memberikan cepat, tidak tahu. Proses apa. Pada waktu saya mengalami suatu keadaan tidak enak dalam ekonomi saya berkata pada Tuhan, Tuhan, ini aku salah. Aku merasa punya perusahaan yang hebat, punya banyak uang, merasa sombong. Akhirnya jatuh dalam kejatuhan seperti ini. Kalau saya datang pada Tuhan dengan jujur air mata, Tuhan, saya nggak lagi seperti itu. Saya nggak lagi berbuat seperti itu. Pemulihan kan terjadi, saudara. Walaupun lambat, saudara. Itu perlu kesabaran, saudara. Itu akibat dosa kita, tanggung jawab kita depan Tuhan. Makanya kita jangan main-main lagi dengan dosa. Hati-hati, saudara. Kalau sudah janjian, sudah enggak usah janjian. Tidak makan siang, sudah enggak. Jadi semuanya harus fokusnya pada apa menjadi satu kesalahan saya. Yang keempat, saudara. Kita percaya bahwa Allah akan memakai kita lagi, saudara. Jangan pernah minder. Tuhan pasti memakai saudara saya kembali untuk menjadi pelayan-pelayan Tuhan. Saudara jangan pernah merasakan minder, saudara. Saya pernah khotbah di suatu penjara, satu pengalaman. Saya khotbah di mata Tuhan itu orang di mata Tuhan berharga, sangat berharga. Sebenarnya waktu saya khotbah di atas mimbar di penjara, seorang umur 60 tahun, saudara. Nangis terus, saudara. Nangis terus pada waktu mendengarkan khotbah. Dia langsung setelah khotbah dia menghampiri saya. Pak Liman, saya ini sudah 65 tahun. 3/4 hidup saya di penjara. Saya sudah nyolong, sudah merkosa, sudah menipu, pokoknya semua dialami. Sehingga di penjara, saya mendengarkan khotbahnya itu, masa sih saya diampuni Tuhan? Masa sih saya dihargai Tuhan? Saya orang yang paling bejat di mata Tuhan. Masa Tuhan bisa pakai saya lagi? Untuk menjadi pelayan Tuhan, saya ini orang yang tidak karukan di antara semua orang. Tidak karukan saya. Saya bilang sama dia, Tuhan Maha Kasih. Tuhan Maha Penyayang, Tuhan Maha Penolong. Kalau saudara bertobat serius dan sungguh-sungguh serius, tidak ada barang yang tidak dipakai oleh Tuhan. Asal saudara bertobat dengan sangat super serius itu. Jangan pernah main-main dengan Tuhan. Jangan membuat Tuhan itu sebagai tambal sulam atau butuh-butuh, tapi betul-betul datang pada Tuhan dengan segala keadaan saudara. Tuhan akan memulihkan saudara. Tuhan akan memberikan kekuatan lagi pada saudara.
Tuhan akan memakai saudara lagi lebih hebat lagi. Si Paulus dipakai oleh Tuhan. Ini anakku akan aku pakai menjadi pelayan Tuhan. Saudara, anak Tuhan yang mengalami begitu banyak masalah. Seperti saya ini bukan dari sekolah teologi, saya seorang awam, pekerja awam. Tapi saya banyak mengalami hal-hal yang membuat saya lebih berubah. Saudara. Pengalaman hidup bagi saya bukan satu contoh bahwa hidup ini hati-hati. Hati-hati pada saat saudara punya uang banyak. Hati-hati pada saat saudara tidak punya uang. Hati-hati pada saat saudara sehat. Hati-hati pada saat saudara sakit. Situasi kondisi apapun yang membuat saudara tidak jatuh pada dosa. Pada saat saudara punya uang jangan pernah sombong. Pada saat saudara tidak punya uang jangan saudara putus asa. Pada saat saudara sehat jangan pernah waduh saya sehat. Tidak butuh Tuhan. Saudara pada saat saudara sakit, aduh Tuhan kenapa tinggalkan aku? Situasi, kondisi apapun saudara. Saudara datang pada Tuhan dengan segala macam apa adanya. Maka Tuhan akan menolong saudara dan saya. Bila firman yang singkat membuat saudara kuat. Kuat menghadapi segala macam problem apa tahun 2022. Saya tidak tahu ini penuh dengan pemulihan atau tidak, saya tidak tahu. Saya seorang pendeta, bukan seorang peramal. Saya tidak ada nubuatan, saya bukan seorang pendeta itu mengajar, bukan untuk meramal. Itu urusannya Tuhan. Tapi satu hal yang saya coba membuat saudara kuat, kuatkan saudara. Jangan pernah mundur. Jangan main-main lagi dengan hal-hal yang aneh-aneh. Fokuskan pada Tuhan. Bila firman Tuhan bukan diri saudara dan saya kuat menghadapi tahun 2022 penuh dengan kemenangan, penuh dengan kekuatan. Amin, saudara-saudara. Siapa yang bisa mau tanya atau menambahi, saya persilakan mengenai kehidupan akil Simpson. Ada yang mau bertanya atau mau sharing atau mau bersaksi, silakan. Firman ada dua arah, lebih gitu enak, mungkin ada kekurangan, menambahi. Bu Angelika. Silakan Ibu Pungki. Ya, baik, terima kasih. Firman itu selalu dahsyat ya, selalu mendidik kita. Luar biasa firman-Nya malam hari ini. Dan ini juga mengingatkan pengalaman saya. Jadi saya ingin sharing, ingin berbagi. Seperti tadi dikatakan oleh Pak Liman begitu polos, begitu menyampaikannya dengan pengalaman pribadinya, itu luar biasa ya. Nggak pakai tadi ngaleng-ngaleng ya Pak, orang Jawa bilang. Saya pun juga pernah mengalami seperti itu Pak. Maksud saya begini, jadi yang saya ingin bagikan adalah hiduplah intim dengan Tuhan. Akrab. Dengan akrab ini, apapun yang kita mau perbuat, kita jujur pada Tuhan. Sampai mau nakal pun, minta izinlah kepadanya. Pasti Tuhan nanti akan menjawab. Saya pernah muda, saya pernah juga mengalami hal-hal yang pengen nakal. Kok orang-orang bisa nakal ya? Nakal dalam banyak hal ya. Tapi setiap kita minta izin sama Tuhan, ya Tuhan bilang jangan. Tapi pada suatu ketika, pada saat dibilang jangan itu kadang-kadang jiwa mudanya ya nekat ya. Tapi di dalam kenekatan itu, tolong Tuhan, lindungi saya sudah salah. Tuhan melindungi. Namun di dalam perlindungan yang sudah kita alami itu, Tuhan mengingatkan, sudah cukup. Nah, suatu ketika pernah juga saya minta supaya Tuhan menjaga saya. Saya mau nakal Tuhan. Mau melukai hatimu Tuhan. Terus saya harus bagaimana? Ini benar-benar pengalaman pribadi. Saat itu saya masih muda dan masih belum pelayanan. Jadi saya membuka Alkitab pun dengan polos. Alkitab, saya tumpang tangan, Tuhan, saya mau begini, mau begitu. Boleh nggak Tuhan? Saya sudah melakukan ini, sudah melakukan itu. Saya menyesal Tuhan. Lalu apa yang harus saya lakukan? Selama ini Tuhan sudah mengamankan saya, sudah menyelamatkan saya, melindungi saya. Apakah saya boleh dilindungi lagi? Saya tumpang tangan di atas Alkitab, langsung saya buka, Tuhan tolong jawab, buka, biar apa yang Tuhan berikan kepada saya. Makanya saya itu suka membaca meskipun saya tidak hafal dengan Alkitab. Kekurangan saya sulit menghafal.
Tapi dengan suka membaca, itu Tuhan menuntun. Ini pengalaman saya ya. Jadi begitu saya buka, Tuhan memberikan bacaan di Mazmur 51. Luar biasa di situ. Ternyata di Mazmur 51 itu ini sangat merema buat saya sampai sekarang, mengatakan bertobatlah. Oh, berarti saya nggak boleh lagi ya Tuhan. Bertobatlah. Saya baca itu supaya bertobat. Oh gitu ya, karena itu hal yang tidak baik. Saya baca. Terus saya harus bagaimana Tuhan? Saya tutup lagi Alkitab. Dalam nama Yesus, tolong Tuhan, arahkan saya, jawab saya Tuhan. Tutup, buka lagi. Dapat di pengkhotbah. Pengkhotbah 1 sampai 11 Tuhan minta baca semuanya. Intinya di dalam pengkhotbah ini yang saya dapat, jangan lakukan yang sia-sia, kamu bagaikan menjaring angin. Nah, oleh karenanya, mari kita jujur kepada Tuhan. Tuhan memberikan pilihan kepada kita. Kamu boleh melakukan ini ataupun itu. Tuhan memberikan pilihan. Kalau kita taat pada Tuhan, diselamatkan. Sampai suatu ketika saya tidak ingin menceritakan di sini, tapi suatu ketika saya mengalami hal yang ingin melakukan sesuatu yang tidak baik, saking kepepet ya. Tapi dijawab oleh Tuhan. Dijawab, saya buka Alkitab, dijawab. Sampai sekarang saya cari ayatnya itu nggak ada. Tuhan melarang. Jangan kau lakukan karena begini-begini. Sampai sekarang saya cari ayatnya nggak ada. Jadi mari gemarlah kita membaca. Dari situ Tuhan berbicara. Ya mungkin di setiap orang Tuhan akan bicara lewat hati, lewat telinga. Lewat telinga itu misalnya seperti tadi Pak Liman khotbah. Oh iya begini. Jadi janganlah kamu begini, janganlah Anda begitu. Itu berarti larangan Tuhan melalui bibir lidahnya Pak Liman. Mari kita dengar-dengaran dengan Tuhan. Jadi terus pernah juga suatu ketika saya sampai pernah berani marah kepada seorang direktur karena saya dianggap begini begitu. Padahal saya melakukan semua itu berdasarkan perintah atasan. Saya mendapat jawaban dari Tuhan dari hasil doa saya melalui tulisan. Banyak sekali saya mendapat perintah dari Tuhan melalui tulisan-tulisan ini. Makanya saya suka juga membaca renungan-renungan. Dari situ terjawab. Oh begini, oh begitu. Sampai seorang direktur itu meminta maaf. Pak, saya bukan karyawan yang gampangan. Maaf kalau saya tidak bisa membawa ke rumah Bapak uang. Maaf kalau saya tidak begini. Saya adalah karyawati yang taat pada Tuhan. Jadi saya berani menyampaikan sesuatu karena ada petunjuk dari Tuhan. Seminggu setelah itu saya baca lagi renungan dari Mana Sorgawi waktu itu. Saya baca lagi, ayat itu sudah nggak ada, tulisan itu nggak ada. Jadi ini pengalaman, benar-benar pengalaman saya alami. Padahal cuma seminggu loh jaraknya, tanggal 8 Agustus waktu itu. Selesaikan, berbicara. Saya akan menuntunmu. Kamu akan diberi kemenangan. Saya baca, saya bicara, saya telepon direktur, dan ada teman yang mengatakan, Mbak bicara dong, Mbak mungkin bicara. Nanti kalau nggak bicara, bukan berarti emas itu, diam itu emas, tidak selamanya. Tapi dari situ Tuhan menjawab. Jadi mari kita intim dengan Tuhan. Dengan keintiman ini, Tuhan akan menjawab. Tuhan, saya mau nakal ya, minta izin aja sama Tuhan. Pasti Tuhan bilang, no. Sepanjang kita ingin dengan Tuhan, sepanjang kita taat, ya sudah apa yang ada, ya itu memang sudah semuanya itu adalah berkat dari Tuhan. Nggak usah kita ngoyo-ngoyo, nggak usah kita nakal-nakalan ya, karena Tuhan tidak pernah izinkan kita menjadi nakal dalam banyak hal. Ya, itu saja yang saya bisa sharingkan, saya bisa bagikan, kiranya menjadi berkat buat kita semua. Terima kasih. Terima kasih sharingnya Bu Pungki, memberkati ya. Lagi yang mau sharing atau mau tanya masalah ini? Apa memang satu keadaan yang begitu aplikasi sehari-hari kepada kehidupan Simpson dan Deborah.
Ada lagi yang mau bertanya? Kalau saya khotbah nggak perlu jaim, Bu. Tapi apa adanya saya ungkapkan, nggak perlu jaga image. Ya, iya, ya. Kelebihannya Pak Liman di sini. Nggak usah jaga image. Ya gini sudah keadaannya. Nah, tidak perlu supaya membuat saudara lebih oh ya gitu. Seperti ini. Ibu Vanilla mungkin mau sharing atau bertanya? Belum, Bu. Belum. Ibu Ana? Ya, enggak ada. Sudah firman Tuhannya sudah langsung mengena. Saya tahu apa dosa yang pernah saya lakukan, ya saya harus sadar, itu aja. Kalau Liviana? orang dosa itu masih bagus. Enggak. Orang yang nggak sadar bahwa dia berdosa itu yang bahaya. Ya. Kalau orang sadar bahwa berdosa itu masih bagus, tapi orang sadar bahwa dia tidak berdosa itu justru sulit untuk dibentuk itu. Kalau dia sadar pada dosa, nah itu bagus, masih bisa diperbaiki. Kalau nggak sadar, seolah-olah ya tidak apa-apa gitu. Nah, itu kan banyak orang yang banyak punya uang itu gitu modelnya. Kalau dikasih tahu tidak apa-apa, saya masih punya uang, masih baik-baik, masih lancar semua, masih lancar semua. Gitu. Seolah nggak masalah, ya. Begitu dia kena langsung Nggak sadar dan nggak mau menyadari ya Pak. Iya, nggak sadar dan menyadari itu. Kalau merasa dia di atas itu. Iya. Itu bahayanya makanya itu. Dan saya mengalami seperti itu. Kalau sudah uangnya banyak itu sombongnya amit-amit. Sombong itu kejatuhan, masih jatuh. Maka saya peringatkan, saya ini hidup di dua dunia, Bu. Pernah kaya, pernah melarat itu. Pernah kaya, pernah miskin. Jadi saya ngadepi orang kaya tahu, ngadepi orang miskin ya tahu. Jadi nggak pusing bagi saya gitu. Punya uang, nggak punya uang, dari pengalaman situ gitu. Tapi saya rasa saya lebih baik, saya kalau bicara sama anak-anak saya lebih baik ikut Tuhan daripada kaya ikut Tuhan. Itu satu prinsip bagi saya. Saudara percuma saudara menjadi orang terkenal tapi tanpa Tuhan. Lebih baik saudara ikut Tuhan Yesus walaupun di tengah-tengah apapun kondisinya. Yang hubungan yang indah dengan Tuhan itu segala-galanya, Bu. Menurut saya. Kalau sudah putus sama Tuhan, rasanya hidup itu tidak ada apa-apanya. Karena di luar Tuhan, Kristus kita nggak bisa berbuat apa-apa. Jadi percuma kita hidup tanpa Tuhan. Itu jadi prinsip daripada kehidupan saya. Maka doa saya tiap hari pada Tuhan itu tiap pagi bangun pagi saya minta supaya keturunan saya, anak-anak saya, mantu-mantu saya, cucu saya, orang yang mengenal Yesus bagi saya cukup. Saya tidak minta lebih-lebih, tidak minta kaya, tidak minta apa, sudah itu urusannya Tuhan. Yang penting mengenal Tuhan itu bagi saya cukup itu prinsip dari hidup saya. Ada lagi pertanyaan? Ada lagi yang sharing? Kalau nggak ada, Pak, saya mau nanya nih Pak. Ya. Waktu saya masih kecil juga Pak, 10 tahun lalu, umur saya 10 tahun, dia pernah melarat Pak. Ini papa saya sering ditipu sama orang gitu. Iya. Ya kan. Nah, ditipu ya papa saya kan punya bangunan jual kayu gitu ya. Nah itu di Sunda Kelapa itu. Nah itu sering ditipu gitu. Kita melarat ya. Nah, saya lihat papa saya kasihan sih. Dan papa saya bilang, nak, papa ini nggak ada uang. Nah makan secukupnya lah gitu. Ya nggak apa-apa Pak, sama kecap juga nggak apa-apa, saya bilang gitu. Nah udah tuh papa saya sering dikodain sama cewek-cewek gitu, tapi papa saya nggak tangkapin gitu. Nah udah tuh saya bilang sama papa saya, Pak, ini jangan mau digodain sama cewek Pak, saya bilang gitu. Enggak, papa nggak main katanya gitu. Nah itu jatuh miskin itu orang yang nipu papa itu yang cewek-cewek yang bilang, oh iya saya mau ambil kayu sekian tapi nggak bayar, dia ngapur gitu. Terus saya bilang papa saya, kenapa papa nggak mengudak cewek itu, saya bilang gitu. Ya udah nggak usah, nggak apa-apa ya, selalu ngomong nggak apa-apa terus Pak, saya bilang gitu. Nah udah tuh saya bilang sama papa saya bilang, Pak, ya papa pasti ada main lah Pak, saya bilang gitu. Enggak ada ya, papa bukalah kartu Pak, saya bilang.
saya pernah lihat papa ada di Glodok main sama cewek, saya bilang gitu. Oh iya, iya Pak, saya pernah lihat papa, saya bilang gitu. Kenapa kamu nggak tegur papa? Saya ngapain saya bilang tegur papa, saya bilang gitu. Ya, dia bilang papa memang waktu itu jasa orang kaya besar. Nah, udah tuh dia jatuh karena dia sering tipu cewek-cewek lah gitu. Nah, saya bilang, Pak, sadar Pak, ya, kekayaan itu bukan artinya menaburkan uang begitu sama orang, saya bilang gitu. Itu salah Pak, saya bilang. Dan juga mama saya juga ya bagaimana ya, tukang main judi. Dulunya kan di Jakarta kan banyak kasino-kasino tuh di mana tuh eh di mana Kota. ya? Bukan di Tamrin. Di deket Tugu sama Datang tuh ada kasino itu tuh. Nah, itu dari Amerika itu. Nah, itu mama saya pergi tiap hari ke situ. Nah, jadi papa saya kesel gitu toh. Ya kan? Saya pikir ini orang kaya kok begini ya, saya dalam hati saya gitu. Ya hidupnya senang, apa juga senang, tapi kan habisin uangnya itu main judi. Waduh, itu nggak benar juga, saya bilang gitu toh. Saya bilang mama, mama, kenapa sih main judi, nyetor duit di judi terus, nyetor aja di bank, saya bilang gitu. Itu bukan urusan kamu, katanya gitu. Kamu kami kecil nggak boleh pulang aja sama mama. Aduh, saya bilang aduh, ya udah dah, ya nggak bisa ngelarang, ya udah, udah itu ya semuanya keluarga kami ya jatuh miskin gitu. Ya gara-garanya beginilah begitulah, ya itulah kekayaan orang kan. Ya hidupnya mau senang-senang, mau hidupnya begini, hidupnya begitu. Dalam hati saya, wah entah kalau saya udah gede bagaimana nih ya, saya bilang gitu. Saya nggak mau melakukan kayak keluarga saya gitu toh. Ya puji Tuhan sampai sekarang saya pernah digodain di rumah sakit sih, cewek-cewek banyak kan kalau di, apalagi di luar negeri ya kan, seks itu kan buka gitu toh ya. Nah itu saya sering digodain sama cewek ya kan, apalagi bule berani, waduh mantap saya bilang gitu. Tapi saya kasihan sama istri saya ya kan, saya mikir istri saya aja nih gitu. Karena kalau bule itu selalu berani, kalau mau tidur di ranjang berani dia, mau main juga dia berani gitu ya kan. Kalau bule ya nggak bisa, bule kalau main seks itu nggak tuntut ya kan. Kalau orang Asia Sampai sampai. bisa dituntut gitu ya kan. Nah itu pengalaman saya, tapi saya nggak mau, saya takut dosa sekali gitu. Ya sekarang ya hidup saya ya lumayan lah gitu, begitu lah itu Pak. Ya itu pengalaman orang kaya ya, memang begitu bapak yang ngomong gitu ya, memang betul gitu. Nah saya udah merasakan miskin juga dulunya, umur 10 tahun makan nasi sama kecap, ya, kadang-kadang nama nasi sama garam gitu Pak. Ya kan kita jatuh miskin ya selama 2 tahun itu. Ya saya bersyukur aja sama Tuhan. Untuk saya orang Katolik Pak, Ini saya ikut ngilanginnya itu gimana? apa namanya, yang ngambilin apa kemenyan gitu, yang di depan. Pas itu nomor 2, saya yang Aku pertama. ngetik di sini ya ngetiknya. Saya ikut begituan aja Pak, Di tiap sini tiap kok. minggu, Yang tiap everyone minggu itu. Pak gitu. Jadi otak saya nggak jadi stres Iya, gitu. enggak Saya sih. kebanyakan stres Pak, lihat Ini orang tua saya begitu, ini tingkah lakunya begitu Pak. Nah jadi saya nggak mau Daisy. stres gitu Pak. Nah itulah hidup orang kaya, memang begitu, memang benar Pak. Mau ngetik. Ya pentang-pentang banyak uang gitu Pak ya kan. Jadi uangnya dihabur-haburin, bukan disimpan untuk masa masa tua mama saya. Sekarang mama saya tinggal sama saya tuh, bayangin Pak. Saya udah bilang sama mama, mah kalau udah tua simpen duit dulu, masih muda simpen duit, ntar kalau udah tua panggil pembantu dari Indonesia ke Sydney gitu, gaji, saya bilang gitu. Mama saya nggak mau dengar saya ya. Nah dia beli rumah di sini, dijual lagi, main judi lagi, kalah. Jadi endaknya ya tinggal sama saya itu Pak, sampai wow, 10 tahun udah gitu Pak. Saya sekarang hidupin mama saya ya kan. Papa saya bilang sama saya, ya udah sekarang ngurus mama aja deh, katanya papa udah pergi, jaga mama gitu.
Ya waktu 10 tahun lalu dia masih main judi juga di sini, tapi ya saya selalu jaga mama di kasino, kalau mama menang saya tarik gitu, tarik mama langsung pulang gitu toh. Ya, tapi ya, Bisa dihapus ya ya ada chatnya. hasilnya juga gitu Pak. Jadi uangnya habisnya bukan Pak, begitu orang tua kami. Iya, Pak Ari. Pengalaman, banyak pengalaman. Banyak Pak, waduh pusing Pak. Masalah uang itu memang bahaya. Makanya Iya. saya punya rumus, Pak. Kan kalau orang punya kelemahan-kelemahan tuh sebagai suami istri itu mesti harus fair ya. Iya betul. Kelemahannya ini, istri kelemahannya itu. Kalau saya bilang, kelemahannya uang. Kalau megang uang tuh sudah tidak tahan gitu maksudnya. Tidak tahan tuh sampai kasih gitu sama saya. Maksudnya orangnya tidak mentoloan istilah Jawa itu. Kalau pegang uang tuh sudah cepet gitu, cepet apa habis. Makanya aku mikir sekarang setelah saya mengalami kebangkrutan tuh, saya pikir uang sekarang sudah saya tidak megang, sama sekali nggak megang uang saya, sama sekali. Semua 100% kasih nyonya. Itu nyonya yang megang. Jadi saya tidak tergoda gitu. Saya memang tidak punya uang memang. Saya tidak megang uang. Keuntungan apapun ya setor nyonya terus itu. Yang lagi semuanya uang pokok nyonya. Saya minta dari nyonya ya. Iya. Jadi aman Bu, ternyata aman. Berapa tahun saya jalankan itu yang aman. baik. Cara gini aman itu. Bukan berarti saya tunduk, enggak. Bukan saya berarti saya tidak tanggung jawab, enggak. Masalah keuangan jadi kelemahan saya. Nah, uang itu tidak usah megang sama saya nggak pernah megang uang. Kasih sama nyonya saya pintar megang uang. Ya sudah kasih itu loh, percaya gitu ya sudah. Jadi aman itu aman dalam arti kan hati-hati, setan juga menggoda saudara saya itu dengan infrastruktur. Oh, Liman megang duit banyak, amblas disikat sama dia. Kalau nggak megang kan apanya digoda itu. Nggak ada digoda, ya sudah aman lagi terjadi hal yang begitu baik. Itu mungkin rumus saya untuk apa supaya hidup lebih damai lagi. Nggak tahu menurut ibu-ibu ya apa enggak ngerti. Apakah tindakan saya salah apa enggak tahu. Tapi itu keadaan saya seperti itu. Aman, saya mikir cuma aman itu, aman sudah aman, beres, nggak pusing-pusing saya gitu. Nah, apa menurut Bu Angel, baik apa enggak Bu cara Ibu? Ibu lebih tahu. Ya, ya saya kalau dengar cerita sharing dari Pak Pendeta Leman, mungkin mirip kisahnya seperti ayah saya. Ayah saya itu gajian semua amplop-amplopnya diserahin ke istri. Ayah saya itu orang yang jujur, penyayang, tapi galaknya luar biasa. Betul Bu Punggi. Oh tahu Mbak Punggi itu, wah kalau dulu galak karena soalnya Batak, tapi hatinya lembut. Suaranya doang ya. Makasih, betul. Sedikit juga saya kasih kesaksian, saya juga pernah mengalami kondisi yang diberkati, sangat diberkati. Sampai saya jatuh, sama sekali saya nggak punya apa-apa. Saya punya perhiasan emas itu sampai 1 kaleng butter cookies. Sampai Mbak Pungki dulu pernah nawarin perhiasan berliannya, nggak pakai nggak ngengok, saya beli, orang saya punya duit banyak. Tapi terus Tuhan izinkan saya untuk saya jatuh sampai saya terpuruk. Saya lama dalam kesendirian, dalam keadaan yang cukup sangat memprihatinkan. Saat itu saya dikucilkan dari keluarga, dari teman-teman, dari lingkungan, dihinalah ya. Karena ada dosa yang saya juga mungkin lakukan, mungkin mereka anggap itu apa hal yang nggak pantas ya, tapi
itu tadi kata Pak Leman bilang, kalau ada orang yang mengakui, sadar akan mengingat bahwa tadi dia takut dosa, dia masih ingat Tuhan, minta ampun, itu lebih baik kan? Apa tadi dibilang untuk minta pengampunan dan merubah. Nah, saya tahun 2000 tahun 2000 itu sampai saya di Malang itu lama. Saya waktu itu sebenarnya udah belajar Alkitab. Saya sampai di Batu ya, sampai puasa, harusnya puasa untuk, kalau orang ini bilang puasa apalah istilahnya. Saya tuh puasa dari Senin sampai Jumat. Sabtu Minggu saya enggak. Terus saya hanya hari-hari saya hanya beribadah aja. Saya sendirian waktu itu ya. Saya nggak punya uang, nggak cerita. Terus semak saya ikut. Saya membuat kesalahan lagi. Terus Tuhan nanti murka. Jadi saya tuh takut sekali untuk berbuat dosa. Jadi saya ikut apa yang sudah Tuhan ajarkan untuk bisa mengampuni, memberkati, menolong. Jadi itu yang saya lakukan. Saya lakukan terus sampai akhirnya Tuhan menjawab dari keadaan saya yang terpuruk sekali. Sampai yang saya tuh, aduh luar biasa. Saya tuh sampai punya uang hanya 20.000. Bayangkan, yang saya punya deposito ratusan juta, punya mobil banyak, punya perhiasan 1 kaleng, punya ini, punya itu, tuh habis semua. Sampai hanya punya 20.000. Tapi itu tadi saya bertekun dalam Tuhan, ya. Saya minta Tuhan tolong ubahkan saya, jadikan saya bisa menjadi orang yang orang tuh bisa melihat saya tuh hal yang baik, jangan melihat saya yang tidak baik. Dan saya ingin bisa jadi berkat buat sekitar. Tapi puji Tuhan, doa-doa saya tuh Tuhan luar biasa ya. Berapa tahun ya saya itu ya? 25 dikurangin 16, 9 tahun ya. 9 tahun saya dalam keadaan itu nggak jelas. Akhirnya ya saya sekarang mulai Tuhan memberkati kehidupan saya dengan luar biasa. Tapi saya tidak pernah lupa untuk saya selalu bisa menjadi berkat buat orang lain. Apapun itu. Karena saya diajarkan oleh orang tua saya, kasih itu luas artinya. Apapun yang bisa kamu lakukan, lakukan. Bantu sesama kamu. Jadi saya bersyukur siapapun yang dekat saya, kalau saya bisa membantu, saya akan bantu. Mungkin nilainya cuma sedikit, tapi saya selalu menerapkan diri saya bahwa besar kecil itu nggak masalah, yang penting saya ada niat ingin membantu, itu aja. Tapi puji Tuhan lah, Tuhan bukakan jalan buat saya. Ya, mereka yang tadinya sama saya twih gitu ya, apa saya balas lagi twih gitu sama mereka, enggak, saya kasih lihat saya sayang mereka. Saya dulu adik saya aja sampai tidak mengakui saya kakaknya, adik saya yang kandungnya, saya jadi hamba Tuhan. Tapi dengan berjalannya waktu, akhirnya dia bisa mengakui kepada semua orang bahwa inilah kakak saya. Dulu nggak pernah. Malu dia punya kakak saya. Jadi kalau sekarang enggak. Jadi itulah Tuhan angkat saya, dari saya jatuh, Tuhan pelan-pelan angkat saya. Sekarang saya boleh orang melihat saya hal-hal yang baik. Ya, Mbak Pungki, benar ya Mbak Pungki? Ya itu aja sih. Jadi tapi tidak semua orang yang dibilang orang yang
punya uang atau berlimpah harta jadi dia bisa hidup di dalam dosa, enggak. Justru saya tidak berlimpah ya, tapi saya merasakan pernah di bawah dan saya pelan-pelan saya bisa mensyukuri apa yang semua Tuhan kasih. Saya tetap di jalan Tuhan. Mungkin dari Bu Lydia atau yang lain juga tahu kalau saya di rumah ini ada 2 kapten. Saya pertaruhkan semuanya. Ini PR buat saya juga. Kenapa yang lain Tuhan menjawab buat hidup saya. Tuhan cukupkan, Tuhan berkati, Tuhan limpahkan dengan segala apa. Tapi Tuhan tidak izinkan saya mendapat pasangan yang seiman. Mungkin ini tugas saya untuk memenangkan suami saya. Mungkin itu yang saya sekarang tujuan saya cuma tinggal saya ingin selamatkan suami dan kedua anak saya untuk bisa ikut Kristus, itu aja. Amin. Saya nggak pernah mau juga sombong-sombong, mau juga tamak atau sama orang yang pernah membenci saya, menghina saya balas enggak. Biasa aja. Justru saya kasih lihat bahwa saya penuh kasih, itu aja. Itu aja Pak Pendeta. Baguslah, kasihlah musuhmu, bless to bless, memberkati diberkati. Betul. Bagus. Betul. Dan berdoa terus untuk suaminya Ibu supaya satu saat kalau Tuhan jamah, pasti dijamah. Terus jangan putus asa, terus berdoa. Satu saat Tuhan pasti mendengar doa-doa Ibu. Berdoa terus. Tetap saya juga berharap bantuan, doa, dukungan dari hamba-hamba Tuhan semua, khususnya yang ada di Zoom ini. Mungkin tolong sebut suami dan anak saya. Ini memang tujuan Tuhan kali ya. Iya, saya nggak tahu rahasia Tuhan. Iya, kita di Zoom ini bukan sekedar hura-hura, tapi betul-betul saya memperhatikan satu sama lain. Ada kelemahan apa kita doakan. Bukan kita jadi gosip, tapi kita doakan. Oh, Ibu punya kelemahan ini, aku punya kelemahan ini, punya saling saling sharing, saling menguatkan. Itu tujuan Zoom. Sehingga Zoom ini berjalan terus dengan lancar, tidak ada marah, tidak ada curiga, tidak ada macam-macam. Tujuan kita memuliakan Tuhan. Saya juga nggak pernah malu dengan kesaksian kehidupan saya. Saya bukan penjahat. Saya khotbah Amin, bukan penjahat apa. Itu pengalaman buruk yang saya alami itu membuat saya bisa berkhotbah untuk membuat orang lain lebih sadar. Ini jangan gini loh. Lebih baik mantan preman daripada mantan pendeta. Bukan gitu ceritanya. Ya, betul. Nggak bisa tahu, oh, wanita itu gini lah modelnya. Saya dulu pernah gini, hati-hati. Bisa ngasih tahu orang itu lebih. Karena pengalaman saya hati-hati. Karena pengalaman itu. Oke, makasih Bu. Makasih. Betul Pak, jadi lebih hati-hati Pak dalam segala hal. Hati-hati dosa kecil tuh, hati-hati kerikil itu buat jatuh kita. Padahal bukan batu karang, kerikil kecil jedek, waduh sakitnya. Semuanya bermula dari hal yang kecil ya. Iya, makanya hati-hati. Jangan ngamuan, jangan tersinggungan, jangan ini. Kecil-kecil katanya, tapi harus perhatikan. Justru kan dibiarkan jadi bahaya tuh Susan ini. Betul. Sudah Bu Ida, semuanya bisa? Baik. Kita tutup. Tutup Pak. Ya. Kita masuk dalam doa syafaat ya. Saya minta izin Bu ya, saya sorry saya ada Zoom lagi 8:30 ini untuk gitu. Bu. Tidak apa-apa Bu ya. Saya pikir jam 8 lebih bisa selesai, ternyata nggak selesai. Kalau apa Bu ya, saya tidak mengikuti doa syafaat Bu ya. Ya minta izin ya Bu Pungki, Bu Anjo. Pak, mau doa berkat dulu supaya. Enggak apa-apa Bu, doa syafaat nanti doa berkat Pak Hari atau Bu Sapa gitu. Saya minta izin semua. Enggak apa-apa. Iya, makasih ya Bu Pungki. Terima kasih Pak. Terima kasih. Selamat melayani, Tuhan berkati. Ya, makasih. Mari kita masuk dalam doa syafaat. Ibu Pungki barangkali mau angkat satu pujian dulu. Di dalam surga, puji dan syukur kami naikkan kepadamu Bapa. Pada malam hari ini kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan, dan kami juga mendengarkan sharing dari beberapa saudara kami yang semuanya telah menjadi berkat dalam kehidupan kami pada malam hari ini. Bapa,
Engkau tanamkan firman-Mu di dalam hati kami, sehingga kami boleh semakin memahami, boleh semakin mendekatkan diri kepadamu, Bapa. Tuhan, saat ini, pada malam hari ini, kami akan memanjatkan setiap pokok-pokok doa kami untuk saudara-saudara kami, Bapa. Terutama saat ini terkhusus kami berdoa, Bapa, untuk Ibu Ana yang masih dalam tahap pemulihan sakitnya, Tuhan. Tuhan, kami mohon kepadamu, ulurkan tangan-Mu untuk menjamah, untuk memulihkan beliau. Berikan kesembuhan secara sempurna ya Bapa. Biar Tuhan, Ibu Ana boleh mengalami sukacita yang daripada Tuhan. Begitu juga kami menyerahkan pergumulan demi pergumulan Ibu Ana, terutama untuk suami kekasih dan anak-anak beliau Bapa yang belum mengenal akan Engkau Tuhan. Tuhan, Engkau adalah Tuhan yang penuh kasih, sehingga Engkau pun tetap tidak pernah meninggalkan rumah tangga Ibu Ana. Untuk itu Bapa, kami mohon kepadamu, Engkau rangkul Ibu Ana sekeluarga, Engkau berkati rumah tangganya, Engkau panggil dan Engkau jamah hati kedua anak beliau dan juga suami kekasih, agar mereka juga boleh diselamatkan ya Bapa, agar mereka boleh bersama-sama Bapa, untuk saling mengenal akan kasih-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan kehidupan Ibu Ana, rumah tangga, pekerjaan, baik karir Ibu Ana dan juga suami. Kiranya Tuhan sendiri yang memberkatinya Tuhan. Kami berdoa juga untuk hamba-Mu Pak Liman yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan memberkatinya, Tuhan mengurapinya, Tuhan menjadikan hamba-Mu ini menjadi berkat bagi kami dan orang-orang di sekitarnya. Engkau berkati juga rumah tangga beliau, anak-anak, anak mantu dan cucu-cucu, dan juga istri kekasih Bapa. Kiranya Tuhan juga tidak pernah meninggalkan mereka Bapa. Tuhan juga menjadikan berkat di tempat pelayanan beliau. Tuhan menjadikan berkat dimanapun beliau berada ya Bapa. Tuhan, kami berdoa juga untuk Pak Hari, kiranya dengan keberadaan beliau untuk bisa menjadi berkat bagi kami semua, untuk menjadi berkat untuk anak-anak-Mu yang rindu untuk melakukan ibadah, walaupun hanya di media sosial Bapa. Tuhan, kiranya juga kami mohon Engkau memulihkan dengan sempurna kesehatan kedua anak beliau yang saat ini juga dalam tahap pemulihan. Tuhan berkati rumah tangga Pak Hari, Tuhan juga berkati keempat putra-putrinya, Engkau berkati juga istri kekasih dan orang tuanya. Biarlah Tuhan mereka sekeluarga boleh menerima lawatan-Mu, boleh menerima berkat-Mu yang dari surga. Tuhan, kami juga berdoa untuk Liviana dengan setiap pergumulan yang ada di masa-masa mudanya Tuhan. Tuhan, Engkau merangkulnya, Tuhan, Engkau mendengarkan setiap keluh kesahnya, Tuhan, Engkau mendengarkan apa yang menjadi cita-citanya untuk masa depannya Bapa. Tuhan, Engkau berkati juga kakak-kakaknya, keponakan, dan ayahnya yang juga belum mengenal Engkau Tuhan. Engkau memberikan karunia-Mu juga kepada orang tuanya ya Bapa. Tuhan, apapun Tuhan yang menjadi pergumulan Livi, apapun yang menjadi kerinduan Livi ke depannya Tuhan, kami hanya menyerahkan ke dalam tangan-Mu. Berbuatlah atas kehidupan Livi seturut dengan kehendak-Mu Bapa. Kami berdoa Tuhan untuk Ibu Pungki dengan setiap pergumulan yang ada, dengan pelayanan beliau Bapa, Engkau pakai semakin hari semakin heran untuk menjadi alat-Mu Bapa. Begitu juga di tempat ini Bapa, kami bersyukur kepadamu Bapa. Engkau telah mengizinkan kami untuk saling bekerja sama, untuk saling mengisi Bapa, untuk saling berkomunikasi di dalam kami melayani Engkau, di dalam kami menyenangkan hati Engkau ya Bapa. Pakai kehidupan Ibu Pungki Tuhan, begitu juga anak-anak, cucu-cucu juga Tuhan kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu. Mungkin Tuhan Ibu Pungki juga memiliki kerinduan yang kami tidak tahu Bapa, memiliki pergumulan yang kami pun tidak tahu Bapa. Hanya Engkau yang mengetahui keberadaannya Bapa. Tuhan, semua dan semuanya kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu Bapa. Biarlah Tuhan
segala masalah, segala pergumulan, Engkau sendiri yang akan menjawabnya sesuai dengan waktu-Mu Bapa. Kami juga berdoa Bapa untuk Ibu Vanila juga Bapa. Kami itu tidak tahu juga apa yang menjadi pergumulan terberatnya saat ini. Namun Bapa, kami sekali lagi memohon kepadamu, kiranya Tuhan juga memberkati Ibu Vanila, memberkati rumah tangganya, memberkati pekerjaannya, memberkati apapun Tuhan yang beliau rindukan saat ini. Biarlah Tuhan, Ibu Vanila juga boleh percaya, boleh mendekatkan diri kepadamu. Bapa, terima kasih untuk kami semua yang bisa hadir pada malam hari ini. Kami juga berdoa Bapa untuk saudara-saudara kami yang tidak bisa hadir. Kami tidak tahu Tuhan apa yang menjadi permasalahan mereka, apa yang menjadi pergumulan mereka Bapa. Kami pun tidak tahu Tuhan keberadaan mereka saat ini. Namun kami yakin dan percaya Bapa, mereka pun Engkau berkati. Mereka pun Engkau lindungi Bapa. Dan Tuhan, hamba juga berdoa untuk pribadi hamba Bapa. Engkau tahu juga apa yang menjadi pergumulan hamba, apa yang menjadi pergumulan dalam rumah tangga hamba, anak-anak, anak mantu dan cucu Tuhan, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan Bapa. Engkau berkati kami semua, Engkau berkati Tuhan pergumulan demi pergumulan kami saat ini Bapa. Kami tetap bersyukur kepadamu Tuhan untuk apa yang Engkau izinkan atas kehidupan kami, untuk apa yang telah terjadi dalam kehidupan kami Bapa. Semuanya Tuhan, semua itu boleh untuk menguatkan iman kami kepadamu ya Tuhan. Terima kasih malam ini izinkan kami untuk beristirahat Tuhan. Di tengah-tengah malam yang masih rahasia bagi kami Tuhan, biarlah damai sejahtera-Mu boleh tinggal di dalam kehidupan kami, di dalam rumah kami masing-masing, di dalam rumah tangga kami masing-masing Bapa. Tuhan, ampuni setiap salah dosa kami, Bapa. Ampuni setiap kekurangan kami, ya, Bapa. Dan doa kami yang jauh dari sempurna ini, Bapa, biarlah kami hanya menyerahkan ke dalam tangan-Mu. Dan Tuhan sendiri yang mengajarkan kami. Dan Tuhan sendiri yang akan menyempurnakan doa-doa kami sesuai doa yang Engkau ajarkan kepada kami bersama-sama. Mari kita panjatkan doa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa